dikunci apa yang kita ingin. Ya ayuhan nas, ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Hai orang-orang yang beriman, ya, hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersusuku. Untuk apa? Lita'arafu. Apa tujuannya lita'arafu? Adalah persatuan. Kenal mengenal itu agar tercipta yang dikatakan persatuan. Nanti persatuan itu kita kelola, kita proses untuk mewujudkan yang dikatakan kebersamaan. Untuk membahas seperti apakah Al-Quran, maka pertama-tama saya mengajak untuk membuka surah ke-22 ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas duriba masalun fastami'u lah. Hai sekalian manusia, telah kubuatkan perumpamaan, maka dengarkanlah. Ini saking tegasnya. Apa yang kita ingin dengarkan? Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wa la istama'u. Sesungguhnya apa yang kau seru selain Allah, sungguh ia tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, meskipun bersatu untuk menciptakan itu. Tidak bisa. Wa iya suruh subaba saya la yastanqizuhu minkum. Bahkan apabila lalat itu merampas dari mereka, ia tidak akan mampu merebutnya kembali. Apa kata kuncinya? Da'ufa qalib wal maqlub. Sama lemahnya ia menyembah dan yang disembah. Inilah bagaimana menetralkan akidah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi semua umat manusia. Al-Qur'anul Karim diturunkan pada 17 Ramadan, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra, dibaca 3 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna Qur'anan suriyat bil ardh au kutat bil jibal au bil limadil mauta. Sesungguhnya yang dikatakan Al-Quran, apabila diletakkan di atas gunung, maka gunung hancur. Juga diletakkan di atas bumi, maka bumi hancur. Dan yang dikatakan Al-Quran dapat menghidupkan orang mati. Sekarang Al-Quran saya letakkan di atas meja. Meja pun tidak hancur. Berarti apa yang kita baca ini, apa yang kita dengarkan bersama tadi, itu adalah bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri menamai dirinya ada 4. Pertama-tama Al-Quran itu sendiri. Kemudian Al-Quran dinamai juga dikatakan Alkitab, yaitu terbuku, menjadi buku. Ada juga yang dikatakan Al-Furqan. Apa yang dikatakan Al-Furqan? Pembeda antara hak dan batil. Juga ini Al-Quran menamai dirinya sebagai Al-Furqan. Dan yang keempat adalah Az-Zikr. Al-Quran juga menamai dirinya Az-Zikr. Kenapa? Bahwa Al-Quran itu datang memberi peringatan. Barang siapa yang ingin kenal yang dikatakan Al-Quran, hendaklah pertama-tama carilah tuntunan hidayah sebagai petunjuk bagi manusia, yaitu pada kitab Al-Quran. Ini itulah yang 30 juz. Bacalah itu. Sering saya tekankan bahwa usahakan kita sebagai seorang muslim, jangan hanya kita kejar pahala. Kasihan kita kalau hanya kejar pahala. Kejarlah capaian-capaian di antara semua ibadah-ibadah. Karena tidak ada satupun ibadah yang Allah turunkan yang tidak bermakna. Karena makna itulah kita harus tahu, kita harus pahami agar supaya kita tidak keliru dalam memahami yang dikatakan Al-Quran.